Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah, hari ini kita akan memahami, mengimani apa sih iman kepada hari akhir. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini meliputi 3 aspek. Yang pertama, melalui kegiatan membaca, teks siswa diharapkan dapat meyakini adanya hari akhir dan memahami makna iman kepada hari akhir dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui kegiatan latihan tulis siswa diharapkan mampu menceritakan perjalanan peristiwa hari akhir dengan baik dan benar. Ketiga, melalui kegiatan kelompok siswa diharapkan mampu menemukan hikmah beriman kepada hari akhir dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, maka kita akan membacakan doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berikanlah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang saleh. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan manusia, yang juga disebut dengan hari kiamat ataupun yaumul qiyamah, dan juga disebut dengan yaumul hisab, yaitu hari perhitungan amalan manusia. Amalan manusia akan diperhitungkan di hari akhir, sehingga kita dapat mengetahui apa yang telah kita kerjakan di dunia. Apakah amalan yang kita kerjakan diterima oleh Allah ataupun tidak diterima. Sehingga nantinya kita akan melihat kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Hari akhir itu tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mengimani hari akhir artinya meyakini bahwa semua manusia akan dibangkitkan, akan diadili berdasarkan amalannya. Surga dan neraka adalah tempat balasan kekal. Meyakini bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Setelah kita mengetahui iman kepada hari akhir, sekarang kita melanjutkan apa sih tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir ada 2. Yang pertama, ada tanda besar kiamat ataupun tanda besar hari akhir, dan ada tanda kecil hari akhir. Pada kesempatan ini, kita akan melihat apa sih tanda-tanda hari akhir yang kecil atau disebut dengan sugro. Yang pertama, banyak orang meninggalkan agama. Kedua, bencana alam yang meningkat, seperti yang terjadi di daerah kita Aceh, yaitu peristiwa longsor, banjir bandang, gempa bumi, dan sebagainya. Kemudian, penurunan moral dan etika. Selanjutnya, waktu terasa berjalan cepat, munculnya fitnah dan peperangan. Kemudian, tanda-tanda hari akhir ataupun tanda besar kiamat, atau juga disebut dengan kiamat kubro. Kiamat kubro ditandai yang pertama adalah matahari terbit dari barat. Pada kesempatan itu, manusia, sebagian ulama mengatakan bahwa setiap amalan yang dikerjakan oleh manusia semuanya sudah ditutup oleh Allah. Artinya, amalan yang dikerjakan ketika matahari terbit tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munculnya Dajjal. Selanjutnya turun Nabi Isa. Nabi Isa pada saat ini Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa
sekarang diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nantinya pada hari akhir Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh Dajjal. Selanjutnya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Selanjutnya yang terakhir adalah hilangnya Al-Quran. Yang pada hari ini kita melihat Al-Quran masih utuh. Insya Allah pada kesempatan nanti ketika terjadinya kiamat, maka Al-Quran dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat ke langit. Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan. Pada hari itu manusia ataupun jin ataupun malaikat semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dibangkitkan, manusia akan dikumpulkan di suatu tempat yang disebut dengan Yaumul Mahsyar, yaitu hari dikumpulkan manusia. Setelah manusia dikumpulkan, maka manusia akan diperhitungkan seluruh amalan perbuatan yang disebut dengan Yaumul Hisab. Setelah amalan manusia diperhitungkan, kemudian dilanjutkan manusia itu akan ditimbang amalannya yang disebut dengan Yaumul Mizan. Setelah amalan manusia ditimbang, maka akan dilanjutkan dengan pembalasan ataupun disebut dengan Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah hari pembalasan. Setiap perbuatan baik dan buruk kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik akan masuk ke dalam surga, yang buruk akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mengapa harus berubah? Karena setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Kebiasaan buruk, dosa, hisab yang berat. Kebiasaan baik akan mendapat pahala, hisab ringan. Maka iman kepada hari akhir sama dengan motivasi memperbaiki diri. Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan dan ketaatan. Selalu ingat bahwa semua amal baik dan buruk akan dihisab. Yang kedua, mendorong untuk taat beribadah, solat, puasa, zikir, dan semakin dekat dengan Allah. Tiga, mendorong amal soleh, memperbanyak kebaikan. Dan amal soleh sebagai bekal di akhirat, seperti membantu sesama, karena sadar di dunia hanya sementara. Empat, menjaga lingkungan dan menanam pohon untuk menjaga lingkungan sekitar. Contoh kebiasaan buruk. Pertama, berbohong, menyontek, mengolok teman, malas sholat, mengeluh. Sekarang, marilah kita berubah dengan cara mulai dari diri sendiri, berteman dengan orang baik, minta maaf dan memaafkan, perbanyak amalan soleh, dan perbanyak ibadah. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Ingat, hari akhir pasti datang. Iman kepada hari akhir membimbing kita untuk hidup benar. Yuk, mulai berubah dari sekarang. Kebaikan kecil sama dengan pahala besar di sisi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.